Apa dampaknya media sosial terhadap manusia selama 15 tahun terakhir ini? Sesungguhnya belum ada yang bisa mengartikulasi secara jelas apa yang telah terjadi. Tetapi yang jelas adalah media sosial telah merubah secara fenomenal masyarakat kita. Berenang di lautan medsos dari bangun pagi sampai tidur malam jelas membawa dampak yang tak terkira. Jangan lupa bahwa manusia, Anda dan saya adalah produk dari apa yang kita tahu. Informasi yang kita terimalah yang merajut pandangan dunia, pengertian, nilai-nilai, prasangka, dan persepsi kita. Anda sampai tidur kelelahan, namun algoritma tidak pernah tidur. Dan tiada lelahnya dia untuk memompa informasi ke dalam otak kita pengguna medsos. Lantas, apa dampaknya terhadap iman kita, iman orang Kristen, orang percaya? Gary Lane dari CBN News melaporkan. American Christianity in decline. Recent surveys show that fewer Americans are attending church and fewer are calling themselves Christian, especially younger adults. According to the Pew Research Center, 50 years ago, 90% of the U.S. population was Christian. Today, that percentage has dropped to 50%. Christian pollster George Barna found that millennials are replacing biblical principles with worldly spiritualism. So is social media to blame? Well, here with us to share his thoughts is Scott Cleland. He's executive director of the Restore Us Institute. That's a group pledged to protecting Americans from internet unaccountability. Scott, thank you for being with us. So why do you think we're seeing this decline in Christianity? To what degree can we put that blame on big tech and social media? So we've known these a long time, but the point that we're making at Restore Us Institute, which I'm executive director of, is that you have to realize there's a root cause that makes all of those social media and tech problems being problems. And so, otherwise they wouldn't be behaving all the exact same way if they didn't have a root cause that was similar. Well, what is that root cause? Thanks for asking, because Sure. That's the focus of everything we do. And that is, there is a U.S. internet unaccountability policy. And what do we mean by that? Is that in the policy, it's that the internet and its services should be unfettered by federal and state regulation. It should be self-regulated. And then the court had basically said it was absolute as free speech. So to what extent does social media encourage egoism, selfishness, which actually are the antithesis of the Christian belief of servitude and sacrifice? It is affecting Christians over a long period of time. The church, everything we teach, it's difficult. When you have an absence of government officially, what you have approved anarchy on autopilot. Scott Cleland of the Restore Us Institute, thank you for being with us. We appreciate it. Thank you. Tristan Harris, mantan ahli etika desain Google, berkata bahwa Google dan Facebook memang bukan sekedar alat pencarian informasi atau platform untuk bersahabat dengan teman lama dan baru. Tapi keduanya menggunakan teknologi persuasif untuk mendapat waktu dan perhatian kita. Itu adalah aset yang mahal bagi mereka. Berapa banyak waktu yang mereka bisa dapatkan dari hidup Anda? Jaron Lanier adalah founding father dari virtual reality dan dia menjelaskan bahwa bisnis media sosial memang menjadikan kita sebagai produk. If you're not paying for the product, that means you are the product. Jika Anda tidak membeli produknya, berarti Andalah produknya. Jadi secara perlahan katanya menurut Jaron Lanier dan tidak terlihat pada perilaku dan persepsi kita, pandangan dunia dan nilai-nilai seseorang pindah haluan dan menjadi berbeda. Mendekat kepada apa yang dikehendaki mereka atau dikehendaki oknum lain.
Mungkin ini bisa menjelaskan sedikit mengapa anak-anak kita berevolusi dari iman yang radikal kepada iman yang agak tumpul atau melempem. Mungkin ini bisa menjelaskan sedikit mengapa Anda dan saya tidak sesaklek dulu saat kita terekspos kepada sesuatu yang kan dulu kita nggak bisa terima, tetapi sekarang kayaknya biasa saja. Nah, untuk membahas masalah ini lebih lanjut, hari ini kita akan berbincang dengan seorang Owen Sanjoto. Dia adalah pastor GBI Gilgal di Jakarta. Nah, sebelumnya saya ingin ajak Anda untuk like, subscribe, share, subscribe di Jawaban Channel di YouTube supaya Anda bisa dapat banyak episode dari Cahaya Bagi Negeri dan juga bisa bagikan kepada teman-teman yang mungkin memerlukannya. Nah, sekarang kita akan bicara dengan Pastor Owen. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, Owen. Selamat. Apa kabar, Mr. Mark? Terima kasih banyak. Terima kasih waktunya hari Ya. ini. Bagaimana melihat pengaruh sosial media sekarang terhadap kita semua dan juga terhadap generasi, dan apa dampaknya kepada nilai-nilai iman percaya kita, Pak? Ya, saya melihat bahwa semua berubah karena teknologi dan juga media sosial. Cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, cara kita mengekspresikan diri kita, bahkan cara kita beribadah juga mulai dipengaruhi oleh sosial media. Nah, saya melihat bagaimana tantangan sekarang sosial media yang begitu gencar dengan hal-hal yang begitu banyak ditampilkan, dimunculkan di sosial media, sangat mempengaruhi dan juga menjadi tantangan bagi kita untuk kita tetap bisa membangun kehidupan dengan nilai-nilai kebenaran dan juga mendorong jemaat dan juga anak-anak Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Ya, tentu saja peran gereja sangat penting di sini. Gereja dan keluarga perlu bersama-sama bersepakat untuk melakukan sesuatu untuk generasi berikutnya. Saya percaya bagaimana gereja melalui pengajarannya, lewat khotbah-khotbahnya, lewat apa yang disampaikan dalam setiap program-programnya, harus membawa mereka mengenal dan juga mengalami Kristus sebagai sumber kehidupan. Nah, tentu saja tugas gereja adalah membawa mereka untuk mengenal siapa kebenaran itu sendiri. Sehingga mereka tahu yang benar seperti apa, dan juga bisa mengerti siapa itu kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka punya iman, punya identitas yang benar, yang membuat mereka bertumbuh dan tetap kuat diterpa arus yang begitu banyak dari media sosial. Nah, orang tua juga harus bekerja sama dengan gereja untuk bisa memenangkan dan juga mendidik generasi selanjutnya, anak-anak kita. Nah, karena tanpa peran orang tua, gereja tidak bisa bekerja sendiri. Karena setiap anak, mereka hanya ke gereja mungkin 2 jam akan lebih. Ya paling banyak 4 jam 1 minggu, gitu ya. Tapi peran orang tua begitu besar karena diberikan waktu lebih banyak untuk bersama dengan anak-anak. Nah, untuk itu peran orang tua dalam mendidik anak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran sangat perlu dilakukan di dalam setiap keluarga Kristus. Dan saya percaya bagaimana orang tua mengerti dan memahami pentingnya pola godly parenting ini yang harus kita ajarkan bersama dengan keluarga-keluarga. Sehingga keluarga bergandengan tangan dengan gereja untuk bisa mendidik dan membesarkan generasi selanjutnya. Oke, ini menarik sekali. Terima kasih banyak. Ini sesuatu yang penting sekali yang Pastor Owen katakan. Karena medan pertempuran kita harus akui adalah Senin sampai Sabtu. Karena lautan sosial media sekarang apalagi ditambahkan dengan AI, dengan begitu membanjiri masyarakat kita dengan information ya, dengan entertainment, dengan apa aja itu sepanjang hari dan setiap hari dan sepanjang minggu. Sementara kita di gereja mostly on Sundays ya, hampir selalu hari Minggu dan hampir selalu dalam bentuk ibadah atau event ibadah, bisa 2 jam, kalau menurut Pastor Owen bisa sampai 4 jam dalam seminggu. Sekarang pertanyaannya, ini pertanyaan penting nih, tapi ini bukan, ini karena saya tidak tahu jawabannya, bukan saya tahu jawabannya dan saya pasang perangkap. Tapi pertanyaan saya begini, Pastor Owen, apakah modusnya gereja sekarang
dengan setiap hari Minggu pagi kita adakan event ibadah adalah cara yang terbaik untuk kita menggarap amanat agung, which is amanat untuk memuridkan setiap orang dan segala bangsa. Apakah modusnya ibadah hari Minggu pagi menjadi pola yang terbaik untuk lakukan itu? Iya, ini pertanyaan yang sulit, ini Mr. Mark. Ya, saya percaya bahwa ibadah selalu baik. Ya. Ya, namun apakah itu hanya satu-satunya cara? Saya rasa bukan. Ya, masih ada cara lain yang kita bisa terapkan. Nah, kalau kita berbicara kepada generasi yang lebih muda, generasi Z, generasi Alpha, bahwa mereka mungkin melihat gereja adalah sebagai sesuatu yang wah kelihatannya kaku, kelihatannya membosankan. Nah, kita harus bekerja sama dengan orang tua bagaimana bisa mengajarkan dengan cara yang berbeda. Dan tentu saja as a church, sebagai gereja, kita harus berbenah diri, kita harus bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, tapi kita harus menjadi gereja yang menjawab kebutuhan. Gereja yang lebih bisa terkoneksi dengan generasi selanjutnya. Gereja yang bisa mengakomodasi kepada generasi yang selanjutnya. Dan tentu saja peran kita sebagai orang tua maupun kita yang di gereja, kita bagaimana memfasilitasi sebuah kelompok kecil yang mungkin bisa lebih nyambung kepada orang-orang atau anak-anak muda atau generasi selanjutnya ini, kita perlu lakukan. Nah, sosial media adalah sebuah tools yang cukup baik yang kita bisa pakai untuk menjadi jembatan sehingga kebenaran firman Tuhan juga bisa disampaikan melalui sosial media. Nah, peran kita adalah bagaimana bersuara lebih banyak di sosial media, menanamkan nilai-nilai lebih banyak di sosial media, menabur lebih banyak di sosial media, sehingga serbuan arus yang begitu banyak ini kita juga bisa berikan mewarnai di tengah-tengah serbuan yang dahsyat itu juga, Mr. Mark. Oke, jadi saya dapat sekarang ada dua. Satu, menurut Pastor Owen, kita harus berdayakan orang tua. Karena orang tua yang Senin sampai Sabtu, yang paling dekat dengan generasi dan paling punya chance ya untuk mempengaruhi dan bimbing dan mentoring dan melatih mereka. Yang kedua, kita harus juga terjun di sosial media itu sendiri, membawa influence kita, mengisi ya sosial media dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik. Nah, how do we do that? Caranya gimana kita bisa memperbanyak ya, atau mengencourage orang banyak untuk, ayo kita miliki sosial media dan kita bertarung di situ. Ya, tentu saja kalau buat para hamba-hamba Tuhan, mereka sudah punya konten, khotbahnya, message yang disampaikan. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan keluarga-keluarga? Ya, keluarga juga punya konten, menampilkan kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, bisa jadi contoh teladan, pernikahan yang baik, bagaimana hubungan dengan anak. Itu bisa menginspirasi banyak di tengah dunia yang kehilangan figur, kehilangan model keluarga yang sehat, keluarga yang berbahagia, keluarga yang indah. Kita bisa juga memberikan, mewarnai di sosial media melalui kehidupan kita yang penuh kasih. Dan tentu saja kalau kita pernah mengalami Kristus, mungkin kita bisa buat sebuah note, sebuah statement yang baik ya, ungkapan firman Tuhan yang kita bisa sampaikan. Paling tidak ya follower kita kan melihat kita. Paling tidak orang-orang yang memfollow kita kan melihat bahwa apa yang kita posting, bahwa ternyata di tengah-tengah kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan ada sebuah harapan. Misalnya ketika kita memposting firman Tuhan saja, mereka melihat, oh ternyata, oh saya dikuatkan, oh saya dihiburkan, oh saya diinspirasikan dari apa yang mungkin kita semua bisa posting melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kita memiliki itu semua ketika kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Kristus, ketika hidup kita penuh kasih, hidup kita dipenuhi dengan kebenaran, kita punya banyak konten yang kita bisa berikan kepada generasi selanjutnya dan juga orang-orang di sekeliling kita. Saya berharap seperti itu. Ini sebenarnya balik lagi, lingkarannya balik lagi kepada keluarga kan. Bagaimana kita perlihatkan keluarga kita ini loh, keluarga orang percaya seperti ini.
Ini loh Ya, nilai-nilainya. Ini loh keindahan di dalam Tuhan, di dalam lingkup keluarga. Dan kita perlihatkan itu juga di sosial media. Jadi lingkaran itu balik lagi kepada keluarga. Saya pikir ini wake up call buat orang tua ya. Saya juga menyadari, saya juga merasakan ya. Kalau dulu saya dengan istri saya misalnya menonton sesuatu keluar bahasa atau sesuatu yang menurut kami itu bertentangan dengan etika baik, dengan hal yang indah, yang cakap, yang mulia, kami langsung matikan, kami langsung tinggalkan. Oh, dulu begitu ya, Pastor Owen. Tapi saya perhatikan beberapa bulan ini, loh, ada keluar bahasa seperti itu, sesuatu ya kami forward atau mungkin kami tahan sampai badai berlalu, karena yang penting kan ceritanya. Saya dengan istri saya juga menyadari bahwa kayaknya kami tidak sesaklek yang dulu gitu ya. Jadi saya pikir ini juga orang tua juga bagaimana dia memperlihatkan contoh yang baik ya buat anak-anak, memperagakan itu, memperlihatkan itu kepada anak-anaknya di dalam konteks keluarga. Jadi balik lagi bagaimana gereja ini melatih orang tua. Kalau boleh tanya Pastor Owen di GBI Gilgal, bagaimana kalian itu melatih orang tua supaya orang tua itu punya peran yang powerful di dalam keluarga? ya. Kami menanamkan sebuah nilai bahwa keluarga itu penting dan bagaimana kami juga mengajak para orang tua untuk melihat bahwa ayo kita butuh belajar, kita perlu belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Karena kalau kita bicara parenting kan urusan orang tua, urusan kita sebagai orang tua. Bagaimana kita mengubah kehidupan kita, melatih kehidupan kita sedemikian rupa menjadi yang lebih baik, sehingga kita baru bisa berbicara kepada generasi selanjutnya. Yeah. Nah, peran kita sebagai hamba Tuhan ya kita mengajarkan, menanamkan nilai-nilai yang baik, dan juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan untuk mengajarkan mengenai nilai-nilai di dalam parenting, godly parenting. Karena kita semua belajar parenting atau belajar menjadi orang tua dari berbagai hal, misalnya dari orang tua kita sebelumnya, dari teman-teman, dari sosial media, dari yang kita tahu mungkin gitu. Tapi bagaimana seharusnya kita mengerti gambaran keluarga yang sesungguhnya yang Tuhan mau yang kita buat itu seperti apa? Kita perlu temukan dalam kebenaran di dalam Kristus. Dan tentu saja gereja perlu menyuarakan itu, mengajak, mengencourage, memfasilitasi semuanya itu sehingga mereka lebih dimudahkan, orang tua lebih dimudahkan untuk bisa mengakses demikian. Ya, balik lagi kepada sebenarnya kitab Ulangan pasal 6, pasal 11 yang di mana orang tua lah yang diberi perintah oleh Tuhan untuk bangun atau tidur, keluar, masuk, ajarkanlah hal-hal ini kepada anak-anakmu. Dan saya pikir ya balik lagi sebenarnya yang terima amanat itu dari sejak awal adalah mama dan papa, dan memang mereka yang bisa berfungsi yang paling kuat untuk lakukan itu. Kita tinggal 1 menit. Saya mau tanyakan satu hal yang terakhir untuk dapat tanggapan dari Pastor Owen. Karena sekarang dengan hadirnya artificial intelligence yang adalah spesies kecerdasan yang sangat luar biasa, dalam 1-2 tahun yang akan datang kecerdasan ini akan makin cerdas dan akan meningkat kepada level dewa dalam kesanggupannya untuk menjadi jawaban untuk segala sesuatu, dan tentu pikiran-pikiran yang muda, ya anak-anak dan remaja dan anak muda yang paling akan dipengaruhi olehnya. Kira-kira apa yang perlu kita umat Tuhan gereja lakukan untuk kami persiapkan diri menghadapi era kecerdasan buatan? Ya, tentu saja dengan era yang demikian canggih ini akan mengubahkan banyak hal. Tetapi saya percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh AI. Ya, seperti hubungan orang tua dengan anak. Tindakan kasih. Ya. Berkomunikasi dari hati ke hati itu tidak bisa dilakukan oleh AI. Pergi berlibur,
Yes. merayakan ulang tahun anak, Yeah, itu tidak true. bisa dilakukan oleh Benar. AI. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Yes. Menanamkan nilai yang benar, Ya. gitu. Dan Mendaki kita bisa gunung. tanya, mendaki gunung, ya, quality time, Ya. menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita, itu tidak bisa dilakukan oleh AI. Ya, dan saya rasa tetap kembali kepada yang esensi, kita sebagai orang tua masih banyak hal yang kita bisa lakukan yang tidak bisa digantikan oleh sosial media, tidak bisa digantikan oleh AI, dan juga tidak bisa digantikan oleh perkembangan zaman. Karena itulah Tuhan panggil kita sebagai orang tua Orang tua. untuk melakukan bagian kita dengan baik. Luar biasa. Thank you Saya so rasa much. seperti itu, Mr. Mark. Bagus sekali. Terima kasih nasihat yang sangat, wejangan yang sangat baik untuk kita semua. Terima kasih Pastor Owen gabung dengan saya Bagi Negeri hari ini. Betul sekali bahwa media sosial bisa ditunggangi untuk hal yang baik, itu sudah pasti, dan nasihat yang baik dari Pastor Owen. Ya, kita harus perjuangkan kebenaran di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Namun bagaimana Anda menjadi manajer dari informasi dalam kehidupan Anda? Anda sebagai orang tua, bagaimana Anda memanage semua arus informasi di dalam keluarga Anda? Itu adalah hal yang sangat penting. Anda dan saya adalah pengurus mata, pengurus telinga, dan tubuh yang Tuhan percayakan. Anda juga adalah pengurus atas waktu yang Tuhan berikan. Iblis ingin mengambil untung dari kelemahan kita apapun juga itu, dan media sosial adalah cara yang sangat baik untuk dia berhasil lakukan itu. Di perangkat yang sama yang ada Alkitab, ya, kita ada juga media sosial, ada seluruh dunia di ujung jari-jari kita. Banyak kita niat untuk membuka Alkitab, tapi akhirnya kita malah buka yang lain. Jadi bagaimana kita menjadi pengurus yang baik itu sangat penting untuk diri kita dan juga untuk anak-anak yang Tuhan percayakan. Demikianlah dari Cahaya Bagi Negeri pandangan kita mengenai lagi-lagi media sosial. Betul sekali. Itu tadi keren ya Bapak bilang menjadi pengurus. Waktu Bapak bilang pengurus mata, telinga. Jadi saya terpikir ya even though yang small things itu adalah tanggung jawab kita untuk mengurusnya. Ya, baik kita bersama dengan anak atau kita sendiri. Betul. Itu tetap sesuatu tanggung jawab. Ya, kita menjadi pengurus yang dipercayakan. Ya, karena anak adalah asetnya Tuhan. Betul. Jadi adalah tanggung jawab kita untuk mengurus aset yang dipercayakan kepada kita. Dan saya pikir juga kita harus ingat bahwa mereka adalah aset milik Tuhan, bukan milik kita. Iya, jadi setuju. orang tua adalah manajer yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membesarkan mereka di satu masa yang sangat penting dari mereka lahir sampai kita rilis mereka ke dalam dunia sebagai orang dewasa. Ini masa yang kita dipercayakan Tuhan mengurus harta yang termahal yang dimiliki oleh Tuhan, itu manusia. Dan sebagai pengurus, pasti pemilik itu satu kali meminta pertanggungjawaban. Betul. Ya, dan itu yang agak serem ya. Iya. Bahwa satu saat kita harus bertanggung jawab apa terjadinya. Apa jadinya anak kita. Betul. Yang telah dipercayakan untuk mengurus. Iya, dan terlalu gampang untuk kita bilang, ya tapi ini terjadi, ada aku nggak punya masalah, aku sibuk, masalahnya perusahaan saya begini dan begitu. Dan kita banyak sekali alasan untuk berdalih. Gitu, tetapi ya, kalau di mata Tuhan enggak loh. Ya, tanggung jawab tetap tanggung jawab dan kita harus jawabkan. Bagaimana seorang anak yang selalu dibully berani mengekspresikan diri di media sosial hingga mendapatkan penerimaan diri? Saksikan kisah Bella Fiona. Dulu aku adalah seorang yang gendut, jelek, dan bisa dibilang lebih mirip monster. Itulah kenapa aku pernah punya kisah yang amat kelam, yaitu dibully oleh teman-temanku. Dan inilah kisahku. Setiap aku sekolah, aku menjadi orang paling gendut di kelas.
dialog kayak gendut, terus gajah, apa aja lah kata-kata yang menggambarkan seseorang itu besar, raksasa, apa itu kayak semua pernah dilontarkan ke aku. Mulai kecil menerima kata-kata yang selalu menyakitin hati, kalau bisa dibilang itu perasaan otomatis semua orang akan mengatakan perasaannya pasti hancur sih Kak. SMA kelas 2 atau kelas 1, waktu itu kita satu tim basket satu sekolah, cowok cewek, kita tanding ke Surabaya. Kita sempat berhenti di satu rest area buat makan. Waktu makan itu kita udah kumpul satu meja, terus aku sempat ke toilet dulu. Waktu ke toilet, waktu aku kembali lagi-lagi, ini bukan aku jatuh tapi kayak hampir keselip. Salah satu kakak kelas bilang kayak gempa, hati-hati gempa. Dan di situ aku melihat bener-bener itu kayak kalau kebayang itu semua muka yang ada di situ semua kayak ketawa bener-bener. Aku nggak tahu apakah dengan membuat ejekan itu mereka menganggap itu hal yang memuaskan. Aku juga nggak tahu. Itu nggak lucu gitu loh. Aku pengen bilang itu. Aku dapetin dari orang-orang, nggak usah teman, bahkan keluarga aku sendiri kayak dulu itu mama sih, tapi aku yakin mama sayang kok sama aku. Dia sering banget kalau lagi makan dia ngomong udah nggak usah banyak-banyak, tambah gendut, nggak mau itu kayak temanmu cantik gitu. Ya di saat itu aku pernah satu saat tuh aku benar-benar nggak kuat, aku bilang kayak udah mah nggak usah ngurusin badanku lagi, nggak usah banding-bandingin aku lagi. Tapi saat itu benar-benar kayak ya paling tanya ke Tuhan kayak sampai kapan sih Tuhan aku nggak menerima ejekan ini. Terus aku juga setiap aku merenung tuh aku cuma bilang ke Tuhan kayak kenapa sih kok aku nggak bisa dilahirin kayak si A putih, si B yang rambutnya lurus, si C yang kurus dari lahir, si D yang makan banyak nggak gendut-gendut. Kenapa kok aku kayak lahir di dunia ini udah segendut ini, sejelek itu, sehina itu, semenyedihkan itu. Luapanku cuma bisa sebatas kayak aku, diriku, dan Tuhan. Ada bersyukurnya sama Tuhan ketika banyak orang yang bilang iri sama aku. Irinya, kamu bisa loh bergaul sama orang, kamu bisa bikin orang ketawa. Ternyata ada juga yang mengamatin kalau hal yang aku dapetin itu adalah sebuah berkat gitu. Kadang aku mikir, oh ada loh yang nganggep yang menurutku biasa ya emang Tuhan melahirkan aku dengan sesupal ini, itu adalah sebuah berkat menurut temanku gitu. Mulai SMA aku coba beraniin diri membuat sebuah video itu dibantu teman-teman kosku. Saat itu lagi booming, kalau aku bisa sebut waktu itu Indofitgram. Akhirnya aku setiap hari bikin diajak kolaborasi sama anak Malang Fitgram, buat video-video sama anak Malang Fitgram, sering ngadain kumpul-kumpul, ketemu kayak kalau kita bisa lihat sekarang tuh ada kayak Devina Aurel apa, dulu sempet kayak kumpul-kumpul kayak gitu. Jadi kalau aku beberapa kali aku datang, oh itu loh Vio yang di repost. Nah, aku sering banget dengan selentingan ibarat kata, oh namaku mulai dikenal orang dengan kondisi badan aku sebesar ini dan sejelek ini gitu. Waktu kuliah sering ditemukan, aku bersyukur juga sering ditemukan dengan orang-orang yang mampu menghargai keadaan, mampu mencintai dirinya dan apa keadaannya dia saat itu. Waktu itu aku kepikiran sih kayak lebih ke self-love-nya karena emang mungkin obesitas atau emang kegendutan jadi kayak sering kayak pusing, asam urat atau apa itu mulailah muncul itu sebenarnya. Terus temen mulai tuh yang juga berbadan sama dengan aku waktu itu ngajak, gimana kalau kita coba olahraga, waktu itu bilang gitu. Dia coba bilang olahraga, tujuannya waktu itu untuk sehat, dia bilang gitu. Coba Yufi, kita kan udah nggak pernah olahraga, kita bener-bener makan kacau, apa kacau, kenapa nggak ya udah kita coba hidup sehat. Percayalah teman-teman, ketika kalian menerima diri kalian, aku benar-benar nggak minta kok ke Tuhan. Mungkin waktu itu aku minta, aku pengen kurus. Tapi ketika aku kurus, itu pun aku nggak menyadari. Ya tujuan aku bukan untuk kurus gitu. Tapi ya setelah aku melakukan, benar-benar aku tekunin, oh aku mulai makan konsumsinya lebih sehat, aku olahraga teratur, menghargai apapun yang terjadi sama tubuhku, aku mencintai tubuhku, layaknya aku mencintai Tuhanku. Ayat pegangan aku itu kalau Mazmur 147 ayat 3. Secara garis besar itu He heals the broken. Dia akan mengobati setiap hati yang terluka. Ketika aku udah mulai menerima diri aku, ketika aku bersyukur ke hal-hal positif itu, aku bener-bener udah melupakan apapun yang udah aku alamin. Bullying apapun, kata-kata mereka, siapa orangnya, sebegitu menyakitkan seperti apa,
itu aku bisa bilang, aku udah lepasin semua, aku udah nggak ada yang namanya sakit bullying, itu aku inget. Tahukah Anda bahwa Anda adalah masterpiece-nya Allah? Anda diciptakan oleh Tuhan begitu unik, begitu luar biasa. Mazmur 139 berkata bahwa kita direkam di bagian yang paling dalam daripada kehidupan, di mana Allah di sana membentuk kita. Dan Dia betul-betul menginginkan kita. Firman Tuhan berkata, kita adalah biji matanya, kesayangannya, dan itu adalah sebuah kebenaran. Saat ini Anda yang berkata, aku adalah orang yang malang. Ada banyak sekali perkataan yang ditujukan kepada Anda, dan sepertinya semua itu mengendalikan seluruh pikiran dan perasaan. Tapi hari ini ada sebuah firman Tuhan yang akan membuat Anda kembali bersemangat dan menyadari engkau diinginkan oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 4a berkata, engkau berharga, engkau mulia, dan engkau dikasihi. Tidak ada yang membuat Tuhan begitu sangat terpesona dan tertarik kecuali itu adalah Anda. Saat ini, mari renungkan firman Tuhan ini dan izinkan Roh Kudus menjamah hati Anda. Kita berdoa dan izinkan Tuhan menguatkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini aku mau berdoa bagi seseorang yang berada di tempat yang paling hina menurut dia. Dan dia bilang, aku tidak pernah dianggap. Aku dibuang. Tidak ada satupun menerima aku. Tapi Tuhan menerima engkau. Saat ini, mari sepakat kita berdoa dan berkatakan firman Tuhan ini. Sebab engkau berharga, engkau mulia, dan engkau dikasihi. Terima janji Tuhan, terima perkataan Tuhan. Dan biarlah perkataan Tuhan ini mengendalikan hatimu dan membuat engkau betul-betul berharga. Yang percaya dan engkau terima apa yang menjadi identitas Tuhan ini. Mari katakan amin. Amen. Amen. Wow, kalau Anda berdoa bersama dengan Ibu Maria, bersama dengan saya, Anda boleh hubungi layanan doa dan counseling CBN. Beritahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda, apa yang Tuhan bicara buat Anda hari ini. Beritahu kepada kami. Bersaksi itu sangat penting. Atau Anda juga merasa, aduh aku pengen ya ada yang doakan saya secara pribadi, secara langsung, hubungilah kami. 24 jam per hari kami standby untuk Anda yang butuh didoakan. Dan pastikan Anda simpan nomor layanan doa dan counseling CBN karena kami selalu ada. Sejak 25 tahun yang lalu, 24 jam per hari tidak pernah tutup. Maunya hari Natal, maunya hari Paskah, maunya tahun baru, maunya tengah malam, mau jam 2 pagi, pasti konselor kami akan angkat telepon dan menjadi sahabat doa bagi Anda. Hubungilah kami. Keterbatasan jaringan internet tidak menghalangi Aprius Hareva untuk mengajar anak-anak PAUD di Nias. Berikut saksikan kisahnya. Perkenalkan, nama saya Aprius Hareva. Pekerjaan saya sebagai pemotong rambut, tukang pangkas di desa Dahana, Gunung Sitoli.
tepat pada saat hari Minggu, kebetulan diumumkan di warta gereja bahwa mereka ada program yang luar biasa dari CBE. Pertama sih saya tidak begitu respon ya. Tapi karena saya teringat bahwa kerja buat Tuhan. Kita bicara lewat PAUD ya, anak-anak. Itu adalah ladangnya Tuhan. Kita harus juga mengerjakannya. Ada suka dukanya. Dimana awalnya pengalaman bagian IT itu dulu sangat terbatas. Di sini di kampung ini susah sekali jaringannya. Kadang posisinya di sini, kadang kami naik gunung ambil jaringan. Dan inilah situasi kampung saya di Dusun 2, Ombelata, Desa Lelelaka. Kita bicara menyerah, memang bukan hanya sekali saya menyerah. Sebenarnya itu berkali-kali saya menyerah. Dan sampai saya melihat antusias anak-anak ini luar biasa semangatnya. Itu yang membuat saya juga makin semangat ya. Memang luar biasa anak-anak ini. Dan kami sangat berterima kasih bahwa program itu sungguh luar biasa. Mereka menanamkan karakter-karakter Kristus di dalam pembelajaran seperti itu. Ya, dulu kan saya tidak mengerti apa-apa ya. Terlebih yang bicara dengan bagian IT, saya tidak pernah mengenal itu. Saya cuma bisa mengetik ya. Di hari yang sama ada 3 kali Zoom meeting. Saya bilang saya harus ikut ketiga kalinya. Dan sekalian juga sore harinya saya juga sambil kerja. Nah, sambil saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh dari tim Super5. Dia kan seorang juga usaha kayak dia usaha pangkas segala macam kawannya. Jadi mungkin kalau dia nggak punya kasih, nggak punya hati, pasti dia bilang ngapain kan situ. Tapi si Aprius tidak. Si Aprius ini Kak benar-benar menangkap visi Tuhan. Dia benar-benar memberikan waktunya dan segala macam sumber dayanya untuk mengembangkan PAUD ini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya mau sampaikan bahwa jika ini saya masih bisa dipakai oleh Tuhan, terserah Tuhan saja. Pakailah saya. Yang penting inilah hidup saya. Saya siap untuk melayani Tuhan. Wow, Aprius Harefa adalah salah satu saja dari ratusan guru yang menjadi garda depan pemuri dan anak melalui program Super5. Program ini adalah PAUD yang dikembangkan oleh CBN untuk memberkati generasi anak yang paling kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sekarang sudah ratusan, ada lebih dari 450 gereja yang membuka PAUD Super5 di seluruh Indonesia. Dan setiap PAUD itu ada gurunya. Dan lihat seorang bapak, seorang pemangkas rambut, tetapi Aprius ini dia merasa terpikat bahwa ini adalah panggilan Tuhan untuk hidupnya.
Dan apa yang dia lakukan itu sungguh luar biasa. Dia mendirikan PAUD di desa yang langka signal internet, dan anak-anak itu sangat diberkati. PAUD dia diberkati, dan desanya diberkati, dan banyak keluarga di desa itu diberkati. Dan itu semua terjadi karena CBN bergandengan tangan dengan gereja-gereja lokal hadirkan Super 5. Bukan hanya Super 5, ada sekolah minggu Super Book. Bukan hanya sekolah minggu Super Book, ada The Parenting Project. Ya, ada sanggar belajar School of Life. Ada banyak yang kami sediakan menjadi berkat bagi gereja lokal. Bagaimana kami bisa lakukan itu semua? Sederhana sekali. Karena ada namanya mitra CBN yang berdiri bersama dan mendukung kami. Dan karena mitra, kami bisa layani ratusan ribu bahkan jutaan anak. Puluhan ribu keluarga diberkati di seluruh Indonesia, nggak hanya di Nias. Nah, untuk Anda menjadi tim CBN, mitra CBN, mudah sekali. Anda tinggal tembak QR code yang ada di layar sekarang, dan kemudian isi form yang sederhana menjadi mitra CBN. Kalau bisa, Anda berdonasi secara bulanan. Karena kalau bulanan berarti Anda berdiri bersama dengan kami terus untuk pasang badan buat generasi ini dan juga keluarga-keluarga di Indonesia. Anda bisa juga ke donasi.jawaban.com, dan di situ Anda bisa dapat form yang sama, isi dan menjadi bagian dari pelayanan CBN di Indonesia. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Amsal 17 ayat 27. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan kita hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, mari berikan like atau share video ini ke lebih banyak orang lagi supaya makin banyak orang diberkati. Dan Anda perlu subscribe di Jawaban Channel di YouTube supaya Anda terus mendapatkan konten yang mengubah hidup. Seluruh episode kami di Cahaya Bagi Negeri ada di channel tersebut. Betul sekali, Pak. Dan topik-topiknya itu very interesting ya, very powerful. Termasuk yang hari ini, bagaimana sosial media sedang mempengaruhi iman. Anda bisa bagikan juga kepada teman-teman yang perlu juga mendengar pesan-pesan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Mark McClendon. Saya Maria Kesmetan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.